Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wahidunisa Agustin dengan PM 202243500 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan konsep dari McCulloch-Pitts ini. Yang pertama, apa sih itu McCulloch-Pitts? McCulloch-Pitts neuron ini merupakan sistem yang menerima beberapa input, biasanya bernilai 0 atau 1, kemudian menjumlahkannya dan menghasilkan output berupa 0 atau 1 berdasarkan nilai ambang atau threshold tertentu. Model ini diperkenalkan oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts pada tahun 1943 sebagai dasar awal pengembangan jaringan saraf tiruan. Gimana sih konsep McCulloch-Pitts itu? Di sini tuh ada beberapa terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada input atau masukan. Di input atau masukan ini berupa nilai biner 0 dengan keterangan tidak aktif atau 1 aktif, misalnya X1, X2, atau X3. Yang kedua ada bobot. Setiap input ini memiliki bobot yang disimbolkan dengan W, menentukan seberapa besar pengaruh input ke output. Yang ketiga ada penjumlahan atau summation. Nah, penjumlahan ini adalah semua input dikalikan bobot lalu dijumlahkan dengan rumus tertentu yang ada. Yang keempat ada threshold atau ambang batas, yaitu nilai batas untuk menentukan neuron ini aktif atau tidak. Yang kelima ada fungsi aktivasi. Dengan keterangan jika hasil lebih dari threshold, maka outputnya adalah 1. Namun kebalikannya, jika hasil kurang dari threshold, maka output adalah 0. Di bawah ini ada rumus yang menjelaskan tadi, jika hasil lebih dari threshold, maka output sama dengan 1. Jadi inti cara kerjanya ini merupakan jika neuron menyala disimbolkan biasanya dengan biner 1. Itu menandakan bahwa input cukup kuat. Sebaliknya, jika neuron mati disimbolkan dengan biner 0, maka inputannya lemah. Prinsip ini juga disebut dengan prinsip all or nothing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Septiani dengan NPM 2022435000855. Nah, sebelumnya kita sudah memahami bahwa neuron McCulloch-Pitts bekerja dengan cara menjumlahkan input yang sudah masuk lalu dikalikan dengan bobot, lalu dibandingkan dengan threshold untuk menentukan output. Nah, pada studi kasus pertama ini kita akan menerapkan konsep tersebut. Jadi diketahui X1-nya 1, X2-nya 1, lalu ada W1 sama dengan 0,5 dan W2-nya 0,5, threshold-nya 0,7. Nah, pertama kita hitung jumlah input per bobotnya. Jadi 0,5 dikali 1 lalu ditambah dalam kurung 0,5 dikali 1 kurung sama dengan 1. Nah, lalu selanjutnya kita bandingkan dengan threshold. Karena 1 lebih besar dari 0,7, maka neuronnya aktif. Jadi output yang dihasilkan adalah Y sama dengan 1. Artinya, neuron akan aktif jika total input melebihi ambang batas yang ditentukan. Next slide. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu penerapan neuron McCulloch-Pitts pada logika OR. Logika OR adalah kondisi di mana output akan bernilai 1 jika minimal satu inputnya bernilai 1. Nah, di sini diketahui input X1, X2 sama dengan 0 atau 1. Bobotnya 1, thresholdnya 1. Nah, pada tabel kebenaran, jika kedua input sama dengan 0, jika kedua inputnya 0, maka outputnya 0 karena tidak mencapai threshold. Namun, jika salah satu atau kedua input bernilai 1, maka jumlahnya memenuhi threshold sehingga output menjadi 1. Dari 2 studi kasus tadi, sebenarnya kita sudah melihat pola kerja neuron.
Untuk mempermudah visualisasi, kita bisa lihat dalam bentuk diagram berikut. Nah, di sebelah kiri ini terdapat input X1 dan X2. Kemudian, masing-masing input dikalikan dengan bobotnya, yaitu W1 dan W2. Hasil perkalian tersebut dijumlahkan menjadi satu nilai total. Nilai ini yang tadi kita hitung di studi kasus pertama dan kedua. Lalu selanjutnya, hasil tersebut dibandingkan dengan threshold. Jika memenuhi threshold, maka outputnya Y sama dengan 1. Jika tidak, maka Y sama dengan 0. Nah, jadi sebenarnya baik perhitungan maupun tabel kebenaran tadi semuanya mengikuti alur yang sama seperti pada diagram ini. Diagram ini hanya memvisualisasikan proses yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi kesimpulannya, neuron Mikolov Pitts ini bekerja dengan menjumlahkan input berbobot dan membandingkannya dengan threshold, serta dapat digunakan untuk mempresentasikan logika dasar seperti OR. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.